Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas uji kompetensi 3 matematika kelas 9 SMP, yaitu soal-soal nomor 4 sampai dengan nomor 5. Kita mulai dengan soal nomor 4. Diketahui segi 4 TUVB berkoordinat T3,2, 1, negatif 4, negatif 2,3, dan W negatif 2,4. Sekarang kita letakkan titik-titik segi 4 ini. Itulah yang TUVW. Kemudian kita hubungkan garis, maka membentuk segi 4 TUVW. Sudah itu, petunjuk selanjutnya, gambar bayangan segi 4 TUVW ditranslasi oleh negatif 2, 3. Jadi negatif 2, 3 artinya semua titik kita geser 2 ke kiri, 3 ke atas. Misalnya T, 2 ke kiri, 3 ke atas, berarti sekitar sini. Nah, disinilah T berada setelah digeser negatif 2, 3. Begitu juga U. 2 ke kiri, 3 ke atas. Nah, berada di sini. V berada di sini dan W berada di sini. Kita letakkan titik bayangan masing-masing titik, jadi T aksen, U aksen, V aksen, dan W aksen. Lalu kita hubungkan garis sehingga membentuk bayangan T aksen, U aksen, V aksen, W aksen. Berikutnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kita buat cermin Y sama dengan X. Nah, inilah warna hijau, inilah sebagai cermin. Sekarang, kalau warna hijau sebagai cermin Y sama dengan X, maka semua titik, misalnya T, kalau warna hijau ini cerminnya, berarti di sekitar sini bayangannya. Nah, kita letakkan. Nah, disinilah bayangannya. Kemudian U. Bayangannya sekitar sini. Sedangkan V adalah ke sini. V ke sini, jadi V ini. Nah, sekarang kita tuliskan bayangan-bayangan itu. Ini T aksen, U aksen, V aksen, dan W aksen. Kita tinggal hubungkan garis warna hitam. Nah, inilah bayangan daripada bangun TUVW setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kita tuliskan bayangan-bayangan itu. Adalah seperti ini. Nomor 5, diketahui titik sudut sebuah segitiga yaitu negatif 2, negatif 1, kemudian negatif 1, negatif 4, dan K negatif 4, negatif 1. Titik-titik itu sudah kita gambarkan ini, jadi I ini J, ini K, kemudian kita hubungkan garis, membentuklah segitiga IJK. Sekarang lanjut, kita translasikan, ini bagian A, 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi semua titik kita geser 3 ke kanan, 4 ke atas. Kita mulai dari titik I. Titik I berada di sini, setelah digeser 3 ke kanan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 ke atas.
Begitu juga lainnya, J berada di sini J, kemudian K di sini. Kita letakkan titik bayangan masing-masing titik koordinat, I aksen, J aksen, dan K aksen. Sudah itu kita hubungkan garis, membentuklah seperti bangun aslinya. Sekarang tinggal kita tuliskan bayangan-bayangannya. Jadi kita jawab A, bayangan I aksen 1,3, J aksen 2,0, dan K aksen negatif 1,3. Kemudian kita pindah pada bagian B. Gambar B ini disuruh X kurang 2, Y kurang 5. Artinya setiap titik nilai X kita perkurangkan dengan 2 dan nilai Y-nya kita tambah dengan 5. Nah, sekarang kita tuliskan titik-titik itu. Jadi kita jawab sini B, T, I aksen, yaitu ini I, negatif 2 kurang 2, jadi X-nya kita ganti negatif 2 kurang 2, negatif 4. Kemudian ini negatif 1 tambah 5, negatif 1 tambah 5, 4. Sehingga letaknya negatif 4,4. Kemudian J aksen, kita lihat sini J, negatif 1 kurang 2, negatif 3, koma, negatif 4 tambah 5, 1. Nah, sehingga kita temukan sini negatif 3,1. Kemudian K aksen atau bayangan K, yaitu kita lihat sini titik, negatif 4 kurang 2, negatif 6, koma, negatif 1 tambah 5, 4. Jadi kita temukan titik negatif 6,4. Kemudian ketiga titik ini kita letakkan pada grafik kartesius mulai dari I aksen negatif 4,4 di sini. Kemudian J aksen sini dan K aksen di sini. Nah, kita letakkan titik koordinat itu I aksen, J aksen, dan K aksen. Lalu kita hubungkan garis. Nah, sehingga membentuk segitiga I aksen, J aksen, K aksen. Kemudian kita masuk pada 5C dan D. 5C dan D, jadi ini. Tentunya kita gambar dulu grafik kartesiusnya, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, sekarang kita mulai letakkan titik seperti tadi, I, J, dan K. Hubungkan garis. Nah, inilah bangun aslinya atau bangun segitiga IJK. Sekarang kita akan translasikan ke 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Jadi semua titik kita pindahkan 5 langkah ke kiri, 7 langkah ke bawah. Kita mulai dengan titik I. Titik I sudah berada di sini. Kemudian K. Nah, K ini sudah berada di sini. Setelah kita geser 5 ke kiri, 7 ke bawah. Kemudian J. Kita geser lagi. Nah, ada di sini J. Kita hubungkan garis. Nah, inilah bayangannya. Tinggal kita cantumkan J I aksen, J aksen, dan K aksen. Kemudian kita cantumkan juga bayangan-bayangannya. I aksen berada di titik negatif 6, negatif 8. J aksen berada di negatif 5,
negatif 11 dan K aksen berada titik negatif 9, negatif 8. Jadi titik-titiknya ini inilah bayangan daripada I aksen, J aksen, dan K aksen. Nah, sekarang di bagian D terakhir, kita disuruh lagi dari bangun warna merah ini, IJK ini, kita akan translasi atau geser 7 negatif 10. Artinya 7 ini berarti ke kanan 7 langkah, ke bawah 10 langkah. Bisa kita langsung kerjakan di sini, tinggal kita jumlahkan negatif 2 tambah 7 jadi I aksen. Bayangan I adalah negatif 2 tambah 7, 5. Kemudian negatif 1 tambah 7, negatif 1 tambah negatif 10, negatif 11. Inilah untuk bayangan I aksen. Kemudian J aksen, J-nya ini negatif 1 tambah 7, negatif 14. Kemudian untuk K negatif 4 tambah 7, 3, negatif 1 tambah negatif 10, negatif 11. Inilah bayangan-bayangan segitiga IJK setelah kita translasi 7 negatif 10. Sekarang kita tinggal letakkan I aksen. Ini I aksen, ini J aksen, dan K aksen. Kita cantumkan I aksen, J aksen, dan K aksen. Tinggal kita hubungkan garis sehingga membentuk segitiga I aksen, J aksen, dan K aksen. Inilah untuk jawaban bagian D setelah kita translasi 7 negatif 10. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.